Israel kembali menyerang rumah sakit yang ada di Gaza pada Jumat 10 November 2023. Selesai menyerang rumah sakit Indonesia, kali ini Israel menghancurkan rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Militer Zionis menggunakan bom fosfor putih dalam serangan tersebut. Dalam video yang beredar terlihat jet tempur Zionis berada di sekitaran rumah sakit. Dari jet tempur tersebut, Israel menjatuhkan puluhan bom fosfor putih ke bagian belakang rumah sakit Al-Shifa. Serangan tersebut mengakibatkan rumah sakit membara hingga kepulan asap putih pekat. Dalam video yang lain, terdengar bentrok sengit antara militan Palestina dengan tentara Israel. Adapun bentrok tersebut berada di dekat rumah sakit Al-Shifa Gaza. Bak kiamat, dentuman hingga suara ledakan terus terdengar akibat bentrok sengit Hamas dengan tentara Israel. Sementara Hamas mengatakan 13 warga dan puluhan korban terluka dalam serangan tersebut. Dalam sebulan perangnya dengan Hamas, militer Israel memilih mengganti strategi. Kondisi itu dilakukan saat pasukan pertahanan Israel atau IDF kesulitan menaklukkan terowongan bawah tanah Hamas. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dalam konferensi persnya pada Kamis 9 November. Ia mengatakan IDF mulai menggunakan metode-metode baru untuk menjangkau terowongan Hamas. Dengan strategi baru tersebut, diharapkan IDF mampu menghancurkan terowongan militan Palestina. Gallant pun meyakini tentara Israel berhasil dalam menjalankan misi yang disebutnya unik. Di satu sisi, Hamas merilis video baru yang menunjukkan gudang persenjataan mereka di terowongan bawah tanah. Senjata-senjata itu disiapkan untuk melawan pasukan Israel yang berada di jalur Gaza. Dalam video yang beredar, terlihat banyak senjata roket yang menempel di sepanjang dinding-dinding terowongan. Kondisi ini membuat Israel gelagapan lantaran Hamas selalu memiliki serangan kejutan melalui terowongan tersebut. Israel diduga ketakutan disergap Hamas sehingga kesulitan mencari tentara Zionis korban perang. Kondisi ini membuat Israel mengerahkan burung pemangsa untuk mencari mayat-mayat tentara Israel di sekitar lokasi serangan Hamas. Dikutip dari NDTV, hal tersebut disampaikan oleh otoritas alam dan taman Israel yakni Ohad
Hatsov. Ia mengatakan Israel menggunakan burung pemangsa seperti burung elang, burung nasar, dan jenis lainnya. Adapun burung-burung tersebut dilengkapi dengan alat pelacak. Ohad mengatakan strategi tersebut dilakukan oleh Israel seusai perang dengan Hamas. Menurut pengakuannya, beberapa tentara Israel datang kepada Ohad untuk meminta bantuan. Ide tersebut pun pertama kali muncul dari sebuah unit cabang sumber daya manusia Angkatan Darat yakni Eitan. Salah satu tugas Eitan adalah mencari tentaranya yang hilang. Ohad pun mengatakan dalam misi tersebut burung pemangsanya berhasil menemukan 4 mayat tentara Israel. Sayangnya ia enggan membeberkan lebih banyak terkait lokasi penemuan dan identitas dari mayat tersebut. Sementara Ohad sendiri merupakan memimpin sebuah program yang melacak burung nasar griffon yang kini terancam punah. Adapun program ini telah menandai ratusan burung dengan pelacak GPS untuk mempelajari pola migrasi, kebiasaan makan, dan ancaman lingkungan yang mereka hadapi. Kondisi mencekam dialami Inggris seusai mengirim bantuan senjata untuk Israel melawan Hamas. Pasalnya ratusan ribu warga menggelar demo dengan memblokir akses pintu masuk pabrik senjata Buy System yang diduga menjadi sponsor utama senjata ke Israel. Dikutip dari tribunnews.com, aksi demo itu terjadi pada Jumat 10 November 2023. Dalam demo tersebut terlihat lautan manusia mengibarkan bendera Palestina. Mereka juga membawa poster bertuliskan berhenti persenjatai Israel. Tak hanya memblokade pabrik senjata Bayer, ratusan ribu pengunjuk rasa akan melanjutkan demo di akhir pekan ini. Rencananya aksi itu akan dilakukan dengan memenuhi jalan-jalan di ibu kota Inggris. Bahkan aksi demo ini telah mendapat izin dari Kepala Kepolisian Metropolitan. Namun Perdana Menteri Rishi Sunak justru melarang warganya untuk berdemo. Hal itu dikarenakan demo tersebut bertepatan dengan peringatan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Sunak khawatir apabila aksi demo pro-Palestina akan menimbulkan gangguan dalam upacara peringatan Perang Dunia. Di satu sisi, juru bicara Bayer buka suara soal tuduhan pabriknya menjadi pemasok senjata untuk Israel. Pihaknya menegaskan bahwa perusahaan tersebut tidak mengekspor langsung peralatan tempur apapun ke Israel. Hizbullah mengaku bangga lantaran berhasil mencapai beberapa prestasi selama perangnya membantu Hamas. Kelompok militer di Lebanon ini mengaku puas lantaran Israel dibutakan dalam perang. Kondisi ini membuat tentara Israel tak bisa menyusup ke wilayah garis depan Lebanon. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, Israel dibutakan melalui 2 fase yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh seorang perwira Hizbullah yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan fase yang pertama adalah dengan menargetkan pos-pos intelijen, pengintaian, dan pemantauan yang ditujukan pada tepi depan. Sementara yang kedua adalah menargetkan situs-situs utama yang bertanggung jawab atas operasi di Lebanon dan Israel. Hizbullah mengatakan situs yang paling penting adalah situs Jal al-Alam di sektor barat dan situs Al-Abad di sektor timur. Keduanya menjalankan misi intelijen yang sangat signifikan, lebih besar dari wilayah geografis mereka sendiri. Meski begitu, perwira tinggi Hizbullah ini mengaku pasukannya dalam kondisi siap siaga untuk menghadapi setiap tindakan agresi dari Israel. Ia mengatakan pencapaian tertinggi dari Lebanon adalah penarikan sejumlah besar pasukan Israel dari front internal dan selatan ke front utara. Kondisi itu membuat mengurangi tekanan Hamas dan warga Palestina yang ada di Gaza.
Pentagon mengakui pangkalan dan pasukan Amerika Serikat diserang secara bertubi-tubi oleh Irak. Kondisi ini membuat Amerika Serikat tak berdaya lantaran kehilangan 24 tentaranya hanya dalam satu pangkalan saja. Dikutip dari The Hill, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pers Pentagon yakni Sabrina Singh yang mencatat setidaknya pangkalan Amerika Serikat telah diserang sebanyak 46 kali sejak 17 Oktober 2023 silam. Kondisi itu semakin tidak terkendalikan seusai perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas. Akibat serangan tersebut, sebanyak 56 tentara Amerika Serikat mengalami luka-luka. Namun mereka sudah sembuh, langsung kembali bertugas di pos penjagaan masing-masing. Sementara tercatat 24 tentara Amerika Serikat tewas hanya di satu pangkalan. Namun Singh enggan membeberkan data rinci terkait tentaranya yang tewas di Timur Tengah. Di waktu yang bersamaan, Singh mengatakan Amerika Serikat akan balas dendam di waktu dan tempat yang sudah dipilih. Meski begitu, Singh tidak menjelaskan lebih lanjut soal rencana balas dendam Amerika Serikat itu. Media Israel menyebut bahwa tentara Zionis mengalami kelelahan mental seusai berperang melawan Hamas selama 1 bulan. Seorang psikolog Israel pun mengatakan bahwa tentara Zionis dikendalikan oleh monyet-monyet nakal yang berkelantungan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang psikolog dari pasukan pertahanan Israel atau IDF yang tak ingin disebutkan namanya. The Jerusalem Post mencatat tentara Israel mudah marah dan bertindak kasar. Perubahan sikap itu terjadi seusai perang panas dengan Hamas. Ia mengatakan pikiran tentara Israel dikendalikan oleh monyet-monyet nakal yang berayun liar dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Sementara tentara Israel sendiri hanya bisa duduk diam dan menuruti perintah. Lantas, psikolog itu mengatakan tentara Israel banyak yang terserang kesehatan mental, yakni Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Sang psikolog pun mengaku pernah bertanya kepada tentara Israel terkait alasan mereka ikut berperang. Mereka merasa perlu berada di tengah-tengah pertempuran karena itu adalah hal yang paling penting dan mendesak. Israel melakukan kebohongan besar di tengah perang dengan Hamas. Kebohongan itu berhubungan dengan data jumlah korban yang tewas dalam perang. Selesai kebohongan itu terbongkar, Israel langsung merevisi jumlah korban yang tewas. Di awal serangan, Israel mengklaim Hamas membakar ratusan warga Israel dalam serangan Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober silam. Itulah yang dijadikan Israel sebagai salah satu alasan menyerang Gaza hingga sedikitnya 11.200 warga yang tewas. Sementara baru-baru ini terbongkar kebohongan Israel soal jasad warga Zionis yang terbakar. Rupanya di antara ratusan korban itu bukan semua warga Israel namun milik pejuang Hamas. Selesai kebohongan terbongkar, Israel telah merevisi jumlah korban yang tewas akibat serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober menjadi sekira 1.200 orang. Padahal di awal perang Israel menyebut korban Hamas sebanyak 1.400 orang. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Yair Hayat, pada Jumat 10 November. Menurut Hayat, jumlah tersebut direvisi karena mayat-mayat tak dikenal yang sebelumnya termasuk dalam penghitungan kemungkinan adalah milik pejuang Palestina. Adapun alasan tersebut dituliskan Hayat melalui akun X pada Sabtu 11 November. Sementara pihak berwenang Israel juga mengatakan bahwa kelompok-kelompok Palestina juga menyandra lebih dari 240 orang selama serangan tersebut. Angka ini tentara Israel dan warga sipil, serta orang-orang dari berbagai negara asing.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.